Halo teman-teman semua, ini dia pohon aren. Nah, teman-teman semua, bercerita tentang pohon aren, hari ini Kak Iden berada di Taman Edukasi Binjai. Nah, kita melihat pohon aren dan bagaimana cara mengolah air nira menjadi gula merah atau gula aren. Nah, tapi teman-teman, di samping itu ada sebuah cerita legenda tentang asal mula pohon aren. Teman-teman mau tahu ceritanya? Ini dia kisah tentang asal mula pohon aren. Pada zaman dahulu kala di Tanah Karo, hiduplah sebuah keluarga sederhana dengan 2 orang anak. Anak pertama seorang laki-laki bernama Tare Iluh. Yang kedua seorang anak perempuan bernama Beru Sibou. Ayah dan ibu mereka sudah lama meninggal karena sakit. Tare Iluh dan Beru Sibou kini menjadi anak yatim piatu. Tare Iluh berjanji suatu saat nanti ia akan bekerja keras mencari nafkah untuk kehidupan yang lebih baik. Bibi, aku berjanji setelah dewasa nanti aku akan bekerja keras mencari nafkah untuk keluargaku. Aku tidak mau menyusahkan Bibi terus. Aku ingin membahagiakan adikku satu-satunya, ujar Tare Iluh. Tare Iluh kemudian pergi merantau ke kota dengan membawa bekal yang disiapkan oleh bibinya. Teman-teman, sesampainya di kota, Tare Iluh kemudian mengerjakan apa saja agar bisa menghidupi dirinya. Upah hasil bekerja sebagian ia tabung. Namun, lambat laun ia merasa penghasilan yang ia raih tidak sebanding dengan kerja kerasnya. Ia kemudian tergoda untuk bermain judi. Dengan mempertaruhkan uang hasil bekerjanya yang tidak seberapa banyak, Tare Iluh pun main judi. Beruntung teman-teman, saat itu ia memenangkan perjudian. Hal inilah yang membuat dia menjadi ketagihan bermain judi. Oh, buat apa aku bekerja keras sepanjang hari namun hasilnya tidak sepadan. Sementara hanya dengan mempertaruhkan sedikit uang di meja judi, aku bisa mendapatkan banyak uang. Lebih baik akan aku bermain judi terus. Kata Tare Iluh. Semenjak saat itu, Tare Iluh menjadi malas bekerja. Hingga akhirnya terlilit hutang yang sangat banyak akibat kalah berjudi. Teman-teman, karena tidak sanggup membayar hutang-hutangnya, Tare Iluh mendapat hukuman. Dia dipenjara oleh penduduk setempat. Mendengar kabar ini, Beru Sibou menjadi semakin bersedih. Ia hanya bisa menangis setiap hari. Suatu hari, Beru Sibou berpapasan dengan seorang kakek tua. Kakek tersebut bertanya pada Beru Sibou dengan karena kenapa wajahnya sedih. Anak perempuan, kenapa wajahmu sedih begitu nak? Ada masalah apa? Mungkin kakek bisa membantu, tanya kakek tua itu. Kakek, aku sedang bersedih memikirkan kakakku. Namanya Tare Iluh kek. Ia kini di negeri orang, terancam dihukum pasung karena terlilit hutang. Aku ingin sekali bertemu dengan kakakku untuk menolong kakakku satu-satunya. Oh, rupanya engkau adiknya Tare Iluh ya. Kakek belum pernah bertemu dengannya, tapi pernah mendengar namanya. Kakek dengar ia seorang penjudi berat, juga memiliki banyak hutang, kata kakek tua itu. Benar kek. Lalu apa kakek tahu di mana negeri tempat kakakku merantau? Entahlah, kakek juga tak tahu di mana. Maafkan kakek nak, tak bisa membantumu. Tapi kalau boleh kakek memberi saran, cobalah nak. Memanjat pohon tinggi, kemudian bernyanyilah dan panggillah nama kakakmu. Siapa tahu kakakmu bisa mendengarkannya. Kakek tua tersebut memberi saran. Teman-teman, Beru Sibou pun menuruti saran kakek tua itu. Ia mencari pohon yang paling tinggi, kemudian memanjatnya. Setelah tiba di puncak pohon, Beru Sibou bernyanyi sambil memanggil-manggil nama kakaknya. Tare Iluh kakakku, di manakah engkau? Pulanglah kak. Hai penduduk negeri yang memasung kakakku, aku mohon bebaskanlah kakakku. Beru Sibou mengulang-ulang memanggil kakaknya. Namun ia tidak juga mendapatkan hasil.
Setelah berjam-jam memanggil nama kakaknya, akhirnya Beru si Bow rasa kelelahan. Ia memutuskan untuk berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Ya Tuhanku, hamba ingin bertemu dengan kakak hamba agar bisa menolongnya. Biarlah hamba yang membayar hutang-hutangnya. Hamba rela air mata, rambut, dan seluruh tubuh hamba dimanfaatkan oleh penduduk negeri yang menghukum kakak hamba. Beru si Bow berdoa dengan sepenuh hati. Tuhan Yang Maha Kuasa pun mengabulkan permintaan Beru si Bow. Selesai Beru si Bow berdoa, tiba-tiba saja angin bertiup kencang, disusul hujan deras dengan kilat yang menyambar-nyambar. Pada saat itulah, Beru si Bow tiba-tiba berubah menjadi sebuah pohon aren. Tubuhnya berubah menjadi pohon aren yang dapat menghasilkan buah kolang-kaling sebagai bahan makanan. Air matanya berubah menjadi air nira yang dijadikan minuman oleh penduduk negeri. Sedangkan rambutnya digunakan oleh penduduk sebagai ijuk untuk membuat atap rumah. Teman-teman semua, itu dia kisah tentang asal mula pohon aren, tentang si Tare Ilu dan si Beru si Bow. Teman-teman, pesan dari legenda ini, teman-teman, kita harus berbuat baik kepada semua orang. Jangan bermain curang, jangan bermain judi. Itu kisah dari Kak Iden dari Taman Edukasi Binjai. Kak Iden berkisah. Dadah.